Mati atau wajah tersenyum? Desak si lelaki. Hey, selamat datang kembali di Story Room kali ini. Ya, seperti biasa, setiap hari Senin aku akan membacakan cerita-cerita horor yang sudah kalian semua kirimkan ke emailnya Hex. Nah, tapi kali ini agak sedikit berbeda. Dua cerita yang bakal aku bawain itu adalah dua-duanya cerita creepypasta. Kenapa? Karena semakin kesini, cerita yang masuk ke emailnya Hex tuh makin banyak creepypasta daripada cerita subscriber. Jadi untuk hari ini itu khusus cerita creepypasta aja. Oke? Dan buat cerita subscriber, nanti next bakal dipilihin dulu karena banyak banget emailnya yang masuk, jadi harus diteliti. Ya, itu tadi adalah infonya, dan daripada kelamaan kita langsung aja masuk ke cerita yang pertama. Pada suatu malam, seorang gadis remaja pergi ke klub malam bersama teman-temannya. Mereka bersenang-senang, minum, dan menari sampai pukul 3 pagi. Teman-temannya tinggal di kota, sedangkan gadis itu tinggal di pinggir kota. Mereka berpisah, lalu kembali ke apartemen meninggalkan gadis itu pulang sendirian. Karena tidak mendapatkan taksi, gadis remaja itu memutuskan untuk berjalan pulang ke rumah. Di tengah jalan, ia harus menyeberangi sebuah taman. Saat itu sangat gelap. Gadis itu hanya bisa mendengar suara gema dari sepatu hak tingginya. Ia berpikir bahwa ia melihat sesuatu bergerak di antara semak-semak. Jadi ia mempercepat langkah kakinya. Tiba-tiba seorang lelaki muncul dari belakang semak-semak. Lelaki itu memblokir jalan si gadis. Wajah lelaki tersebut sangat seram. Wajahnya terlihat mengerikan dan aneh. Gadis itu berusaha untuk lari, tapi laki-laki itu tepat di depannya. Lelaki tersebut lalu menyambar lengannya. Dan si gadis yang ketakutan memohon untuk membiarkannya tetap hidup. Ia menangis meraung-raung, meminta untuk dilepaskan. Mulut lelaki itu bergerak membentuk seringai yang menyeramkan. "Apakah kau menginginkan kematian atau wajah tersenyum?" tanya lelaki tersebut. "Kumohon biarkan aku pergi," tangis si gadis. "Mati atau wajah tersenyum?" desak si lelaki. Si gadis tidak tahu apa maksud lelaki tersebut. "Wajah tersenyum," balasnya. Tanpa berkata apapun, lelaki itu menarik pisaunya. Ia lalu mengiris mulut gadis itu sampai ke telinga.
Nah, itu tadi adalah cerita yang pertama. Ya, ceritanya mungkin genrenya itu thriller atau mungkin agak sedikit gore gitu ya. Jadi kayak nggak ada hantu-hantunya tapi lebih ke ngiris aja gitu. Nah, menurut kalian gimana tuh sama cerita yang pertama tadi? Silahkan komen di bawah. Dan kita langsung aja masuk ke cerita creepypasta yang kedua. Suatu hari, seorang gadis remaja ditinggal oleh orang tuanya yang akan menginap di tempat saudara mereka. Sang gadis meyakinkan orang tuanya untuk berhenti khawatir kepadanya. Ia berjanji akan mengunci semua jendela dan pintu. Lagi pula, gadis itu tidak sendirian. Ada anjing setianya yang akan menemaninya. Malam itu, sang gadis hendak tidur. Ia mengunci semua pintu dan jendela. Namun, ada sebuah jendela yang tak bisa ia kunci. Akhirnya, ia hanya menutupnya begitu saja. Gadis itu pun naik ke atas ranjang, dan di bawah ranjang ada anjing setianya yang meringkuk. Ia mengulurkan tangannya ke bawah dan anjingnya menjilat jari-jarinya, seperti yang biasa dia lakukan. Entah mengapa, ia merasa aman jika anjingnya melakukan hal itu. Gadis itu jadi tidak merasa sendirian di kamar. Gadis itu kemudian tertidur. Namun, saat tengah malam, ia mendengar suara seperti suara air menetes di atas wastafel. Saat ia membuka mata, kamarnya gelap gulita. Ia pun menjulurkan tangannya ke bawah dan merasakan jari-jarinya dijilati. Ia pun kembali tidur. Beberapa jam kemudian, ia kembali terbangun. Suara itu masih saja terdengar. Ia menjulurkan tangannya ke bawah. Jari-jarinya terasa hangat dan basah oleh jilatan. Sang gadis lalu kembali tidur. Ia tak mau memikirkan suara itu lagi. Mungkin itu suara tetesan air di keran kamar mandinya. Untuk ketiga kalinya, ia kembali terbangun oleh suara itu. Gadis itu pun menjulurkan tangannya kembali ke bawah. Namun, kali ini tak ada jilatan. Gadis itu mengira anjingnya tertidur, dan ia pun menyalakan lampu. Namun, anjingnya tak tampak di bawah ranjangnya. Suara itu masih terdengar. Gadis itu pun memutuskan untuk bangun dan memeriksa asal suaranya. Rupanya, suara itu berasal dari kamar mandi di sebelah kamarnya. Ia pun membuka pintu dan menyalakan lampu kamar mandinya. Seketika ia menjerit. Di dalam kamar mandi, tampak anjingnya tergantung di atas wastafel. Lehernya digorok dan darahnya menetes di atas wastafel. Darah yang menetes itu menciptakan suara yang lebih mengerikan. Di dinding terdapat kata-kata yang dituliskan dengan darah anjing tersebut. Tulisannya, "Aku juga bisa menjilat."
Ya, itu tadi adalah cerita yang kedua. Dan menurutku cerita yang kedua ini sangat menarik. Oke, karena apa ya, kita harus berpikir sendiri gitu. Dan jujur waktu aku bacanya, aku juga ngerasain merinding gitu. Ini ceritanya cukup bagus. Nah, nanti next aku pengen coba bikin cerita sendiri nih. Terus habis itu aku bungkus dengan konsep story room seperti ini. Mungkin bersambung, mungkin juga enggak. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Dan kira-kira genre apa yang bagus buat aku tulis ceritanya? Silahkan komen di bawah. Genre horor ya tentunya ya. Maksudnya kan ada thriller, ada gore, ada supernatural dan sebagainya. Silahkan kalian komen di bawah, kira-kira kalian pengen aku bikin cerita horor yang genrenya apa. Oke, itu aja video kali ini. Jangan lupa buat kalian semua like, komen, dan subscribe jika kalian bisa menikmati semua konten yang ada di channel ini. Dan jika kalian tidak bisa menikmati ya silahkan tinggalkan channel ini. So, itu aja video kali ini. Dan terakhir, bye.